Harapan untuk masuk Piala Dunia itu masih ada, walaupun harapan itu hari demi harinya terus menipis. Tapi dengan hasil ini sekaligus membuat kita sadar diri bahwa tetap turunkan ekspektasi, tapi jaga juga optimisme kita. Kekalahan semalam, kesalahan siapa ya? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, siapa yang enggak sedih tentunya dengan hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia ketika bertandang sampai negeri Cina. Walaupun sebenarnya Cina ini menjadi hitung-hitungan kita yang paling layak Indonesia bisa mencuri poin. Entah itu ketika bermain di Cina atau juga bermain di Gelora Bung Karno nantinya. Tapi sayangnya kita malah sedekah poin buat Cina yang belum mendapatkan poin satupun di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Nah, soal China lagi-lagi sebenarnya harapan kita tentunya bisa menang dan Coach Sinteyong bisa serius ketika laga menghadapi Cina gitu kan kemarin. Walaupun saya yakini Coach Sinteyong sudah melakukan yang terbaik, karena kalau seandainya kita mau nothing tulus juga, ya siapa yang tahu Asnawi Mangku Alam bakal underperform. Ya siapa yang tahu Saint Fatinama akan melakukan blunder. Ya siapa yang tahu kalau Messi Legal tidak akan tampil dengan kemampuan terbaiknya, malahan cedera di babak kedua. Dan siapa yang tahu juga kalau ternyata Eliano itu tampil bagus sebenarnya ketika debut, malah jadi cadangan mati di laga melawan Cina. Ya siapa yang tahu. Walaupun mungkin kalau kita boleh juga sedikit mengkritik, boleh juga kita sedikit kritis, ya kan udah kelihatan juga dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, bahkan yang terdekat pertandingan melawan Bahrain, Ridho yang hanya tampil di menit-menit akhir, tampil bagus menurut saya. Bahkan Eliano tampil hebat juga ketika debutnya, ketika harus mengganti Sandy Walsh yang cedera. Eliano ini memiliki pergerakan yang sangat lincah dan juga lebih aktif dalam menyerang. Dan juga kelihatan kalau Tom Hay ya lebih baik gitu kan. Tom Hay itu sudah sangat layak untuk menjadi starter. Tinggal nyari penggantinya aja. Apakah mau Ivar dulu atau Nathan dulu, yang bagi saya sama-sama baiknya. Tinggal rolling saja kebutuhannya ke depan seperti apa. Nah itu yang menjadi apa ya, semacam kritikan-kritikan kita kepada Coach Sinteyong untuk saat ini gitu kan. Kita juga tidak boleh anti terhadap Coach Sinteyong, karena kita juga harus bisa membedakan mana yang benci Coach Sinteyong, mana yang berargumen, mana yang sentimen. Itu harus kita bedakan. Kita jelas berada bersama Coach Sinteyong, kita jelas bersama timnas Indonesia, bersama Pak Erick Thohir gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ada kesalahan, ya tetap kita harus kritik dengan cara yang baik, tidak keluar dari substansi kritikan itu sendiri. Dan juga kabarnya Pak Erick Thohir akan mengevaluasi setelah timnas Indonesia pulang dari China nanti. Evaluasi apa? Yang jelas terlalu berlebihan. Kalau seandainya ada yang bilang Coach Sinteyong out, enggak lah. Kalau menurut saya tidak akan langsung di out oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir. Mungkin evaluasi tentang harus seperti apa lagi ke depannya, karena dikasih private jet udah nih gitu kan, booking jet udah, dikasih pemain grade A udah juga, tapi malah disimpan. Tinggal kedepannya harus seperti apa nih. Karena bagi saya kita juga jangan menutup mata atas keberhasilan Coach Sinteyong sampai detik ini membawa timnas Indonesia menjadi lebih baik. Cuman kita juga harus tetap mengevaluasi, apalagi lawan kita di bulan November bukan lawan yang sangat mudah. Ada Jepang di sana, ada Arab Saudi di sana, dan kita sebenarnya agak tertolong dengan hasil di mana Arab Saudi imbang dengan Bahrain, dan juga Jepang imbang dengan Australia. Jadi untuk kita tembus ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga mendampingi Jepang, karena kalau Jepang udah dipastikan lah bakal lolos, mendampingi Jepang itu masih ada. Walaupun memang kita harus ingatkan lagi sekali lagi, target kita, target PSSI, target timnas, target Coach Sinteyong adalah finish di posisi 3 dan 4. Dengan kita finish di posisi 3 dan 4, maka kita akan mengikuti lagi nanti putaran keempat, round keempat gitu kan. Nah di situ baru habis-habisan agar kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dari awal udah seperti itu. Cuman ekspektasi kita menjadi berlebih setelah melihat timnas Indonesia berhasil nahan imbang Arab, nggak pernah disangka-sangka. Kita bisa berhasil menahan imbang Australia, nggak disangka-sangka. Kita juga bisa dibilang menang lah gitu kan, secara permainan, secara apapun melawan Bahrain, walaupun secara poin kita hanya mendapatkan 1 poin.
itu membuat ekspektasi kita berlebih, seolah-olah kita akan lolos Piala Dunia lewat jalur round ketiga menjadi runner up Jepang dan melawan Brazil nanti. Seolah-olah seperti itu gitu kan. Bagi saya hasil ini adalah hasil yang sangat secara hasil jelas kita tidak inginkan, tapi secara hikmah bagus. Hikmah untuk timnas agar terus berbenah, dan juga hikmah untuk kita agar kita bisa terus menahan ekspektasi dan tetap tentunya memberikan optimis kepada timnas Indonesia. Ya, hasil udah ada, inilah hasilnya. Kita harus bisa lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan aja timnas Indonesia bisa menyapu bersih di laga-laga terakhir timnas Indonesia yang dimulai di bulan November nanti. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.